Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dan membacakan soal dari UTS MPI yang telah diberikan dari dosen saya. Perkenankan untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 19-104-1898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah MPI, dosen Adi Mursalin SMM. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan dan jelaskan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Jawabannya, yang pertama, menurut William J. Stanton, merupakan sebuah sistem keseluruhan dari beberapa kegiatan usaha yang mempunyai tujuan untuk menentukan harga, merencanakan, mendistribusikan barang atau jasa, dan mempromosikan barang atau jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen ataupun calon konsumen. Sedangkan pengertian pemasaran menurut Philip Coulter sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sesama manusia lewat proses pertukaran. Pemasaran menurut Hasan, yang merupakan ahli ekonomi Indonesia, adalah suatu proses perbuatan dan cara untuk memasarkan produk dagangan seperti barang atau jasa dengan cara menyebarluaskan barang atau jasa tersebut di tengah-tengah masyarakat ataupun masyarakat umum. 2. Mengapa mahasiswa harus mempelajari manajemen pemasaran? Jawabannya, satu alasan mendasarkan pentingnya belajar manajemen pemasaran menurut saya karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa secara inovatif. Soal yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategis pemasaran internasional. Berikut ada beberapa langkah manajemen pemasaran internasional adalah mengetahui keadaan lingkungan internasional, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan, mengetahui sasaran pasar internasional yang diincar, adanya program pemasaran, mempunyai organisasi pemasaran, mengevaluasi dan pengadilan. Yang keempat, soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategis harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategis harga internasional? Jawabannya, strategis penetapan harga atau pricing strategis adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih pertimbangan pasar atau market basic pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost basic pricing. Nah, bagaimana cara menetapkan harga? Dalam strategis penetapan harga, Anda harus mengetahui apa tujuan dan apa target Anda. Tentu saja produsen atau suatu perusahaan pasti berusaha keras dalam menentukan harga jual, karena dalam menetapkan harga harus sesuai dengan tepat. Berikut adalah beberapa cara dalam menetapkan harga. Yang pertama ada skim the cream. Cara yang satu ini dianjurkan jika dalam penetapan tidak memiliki pesaing atau tidak ada produk atau jasa yang sejenis. Yang kedua ada penetration. Strategis atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Dalam praktiknya, langkah yang satu ini adalah dengan memotok harga yang paling rendah sehingga segmen pasar akan beralih terhadap harga pasar yang paling rendah. Ekspor. Yang pertanyaan yang kelima tentang ekspor dan impor. Yang pertama, bagaimana soalnya, yaitu bagaimana cara melakukan ekspor dan impor. Yang pertama adalah menerima pesan atau order dari importir. Yang kedua menerima LC dari bank di negara eksportir yang merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai confirming atau negotiating bank. Yang ketiga, menyiapkan barang-barang ekspor atau memesan barang dari produsen atau seller. Yang keempat, melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan jasa ekspedisi. Memesankan ruang kapal pada masa kapal pelayaran. Yang keenam, melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Yang ketujuh, menyiapkan dan menggunakan B atau L pada masa kapal pelayaran. Yang kedelapan yaitu
Menutup asuransi tergantung syarat atau LC. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dengan LC. Yang ke-10, menyerahkan dokumen-dokumen dengan mengajukan wesel kepada advising atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan syarat LC. Yang ke-11, memperoleh pembayaran wesel dengan advising atau noting bank, mengirim selain dokumen-dokumen pengapalan kepada importir. Nah, sedangkan impor menyiapkan pemesanan kepada eksportir, meminta bank membuka LC untuk eksportir opening bank yang dapat bertindak sebagai paying bank. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan LC pada paying bank. Yang keempat, ada menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen pengapalan opening bank yang dikirim oleh advising bank atau negotiating bank. Yang kelima, ada menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan asuransi bank masuk dan pajak. Yang keenam, melakukan penyetoran pajak, bei masuk, dan lain-lain. Melakukan pembayaran dokumen-dokumen pengapalan kepada opening bank syarat LC. Yang kedelapan, menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bicukai yang telah disahkan oleh bank kepada bicukai untuk memperoleh devaluer order atau DO. Yang kesembilan, ada menyerahkan DO dan B atau L kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Ada juga menyerahkan atau mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi apabila dalam prosesnya terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Yang ke-11, pelunasan wesel sebelum atau saat jatuh tempo jika belum diselesaikan oleh bank. Nah, pertanyaan yang ke-6, review 2 video di YouTube tentang pemasaran internasional dengan pemasaran global. Nah, video yang pertama yang telah saya tonton, yang bisa saya simpulkan atau bisa saya review dari video yang telah saya tonton tentang materi pemasaran internasional. Di video tersebut memberikan sebuah pengertian bagus tentang pemasaran internasional. Yang saya dapat yaitu, pengertian dari pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Nah, video yang kedua yang berbicara tentang materi pemasaran global dapat saya review. Pemasaran global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Jawabannya ekspor. Ekspor memiliki beberapa jumlah keuntungan, terutama menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Ada juga proyek turnkey, adalah proyek ketika klien membayar kontraktor untuk merancang dan membangun fasilitas baru dari personel. Ada leasing, adalah pengaturan kontrak di mana pemberi lisensi menawarkan aset kepada perusahaan asing dalam imbalan royalti. Ada juga franchising. Ini adalah satu sistem di mana pemegang izin waralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan induk atau pemilik waralaba dengan imbalan untuk menggunakan merek dagang untuk menjual produk atau layanan dan menggunakan format dan sistem bisnis. Usaha patungan melibatkan pembentukan analisa strategis berdasarkan pembagian biaya dan risiko serta memperoleh pengetahuan lokal dan mungkin pengaruh politik. Ada juga kerugian atau patungan. Masalah utama yang perlu dipertimbangkan dalam perusahaan patungan adalah kepemilikan, kontrol lama, kesepakatan, harga, transfer teknologi, kemampuan sumber daya perusahaan lokal, dan niat pemerintah. Yang terakhir ada anak perusahaan, dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan strategis ini menawarkan kontrol operasi bisnis yang lebih ketat. Nah, sekian dari jawaban UTS saya dari mata kuliah MPI ini. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan.